Dari segi semua keuntungan tersebut dan semua alasan tersebut ya saya buka di DAP di 2014 akhir Desember 12 Desember 2014 itu ditandai dengan bukanya websitenya di DAP Architect itu sih sebenarnya. Sekarang masuk di DAP itu. Kenapa kok kan dari Singapura ya kan? Mungkin di Singapura pasti salary juga tinggi ya kan. Terus akhirnya kenapa kok udahlah aku balik Bali aja aku bikin di DAP. Nah, itu kan keputusan yang pasti nggak gampang juga kan. Sebenarnya itu ada beberapa hal sih yang kenapa saya mesti ke Bali gitu balik. Pertama adalah yang pertama paling mendasar itu tuntutan kultur. Jadi kultur di sini kalau mungkin beberapa orang Bali tahu saya ngarep di sini, jadi ngarep bukan ngarep bahasa Indonesia ya. Ngarep bahasa Bali itu kayak saya mesti take care dengan pura saya di sini, jadi dengan temple di sini gitu. Karena saya anak paling kecil. Oh, paling kecil. Nah, itu mau nggak mau kamu pasti balik gitu. Mau kapanpun itu pasti balik gitu. Harus balik. Karena itu nggak bisa dilempar tugas. Tanggung jawab itu nggak bisa dilempar. Itu pertama. Terus yang kedua, emang saya mau nikah. Jadi nikah untuk stay di Bali. Itu tuntutan kedua. Terus yang ketiga, dari segi eksternal, jadi bukan Balinya ya, dari segi Singapurnya sendiri, ternyata karena saya hidup di Bali mungkin terlalu fluid ya, terlalu organik segala macam, saya disuruh tinggal di suatu kota yang sangat rigid, kaku seperti Singapura, saya nggak bisa. Agak tidak sesuai dengan pola pikir pola hidup saya sendiri gitu. Misalnya gini, ketika saya di Singapura misalnya, entah kenapa ya, mungkin apa saya doang yang rasain itu kayak ada aura negatif gitu. Jadi ketika jalan ke stasiun gitu, ketemu orang bersinggungan lah, terus orang itu langsung marah-marah gitu. Apa sih jalannya nggak bener gitu. Wah, kalau di Bali jangan kan bersinggungan, ketemu orang aja gue disenyumin gitu. Itu kayak baru bangun mau kerja udah kena kayak gitu, aduh stres. Jadi sih saya emang tidak money oriented sebenarnya. Jadi saya sebenarnya ke Singapura tuh emang purely nyari pengalaman gitu. Kalau walaupun itu dari segi salary emang besar gitu, hampir tergiur juga, mas. Tapi emang di awal nggak money oriented, jadi saya ngerasa kayaknya ini nggak cocok deh saya tinggal di sini gitu. Dan terus yang terakhir ini nyambung dengan nikah itu. Sebenarnya saya punya plan hidup gitu. Jadi udah ada plan-nya di awal, misalnya habis S1 lanjut S2, terus habis S2 kerja di luar kalau bisa gitu. Habis kerja di luar maksimum 2 tahun karena umur juga. Saya ke Bali harus sudah mulai nikah atau gimana, atau enggak setahun di Bali udah mulai nikah, membicarakan itu. Dan udah punya company sendiri gitu. Di umur saya kalau nggak salah 30 ya. 30 karena saya ngerasa umur 30 udah cukup, pengalaman udah cukup, saatnya kamu membuat company-mu sendiri gitu. Dan itu juga prinsip. Saya udah jelasin sebenarnya ke bos saya sebelumnya gitu. Pas di awal kerja bahkan. Saya rencana di sini 2 tahun tapi saya bakal balik lagi gitu. Dan akhirnya bos saya di akhir-akhir mau resign, dia juga gini bilang bisa nggak di-extend? Jadi gua naikin dah gajinya segala macam gitu. Wah bisa, ini udah prinsip umur gua kan tetap jalan walaupun do extend, kalau umur gua nggak jalan ya bisa aja tak gitu. Ketawa dia terus. Akhirnya setelah itu baru dia punya strategi, bisa nggak kita tetap menjadi alliance gitu. Terus gua pelajarin, dikasih dokumen lah, dokumen yang gua nggak suka pelajarin sebenarnya. Terus gua baca-baca, oh ternyata tidak perlu ada apa ya. Kalau kamu mau pakai bisa nama UCI, proyeknya bisa bawa ke UCI Singapura. Kalau nggak mau juga bisa. Jadi kalau punya DDAP bisa kerjaan sendiri, kamu bisa kerjaan sendiri. Tapi kalau boleh, beberapa proyek di DDAP bisa dipakai di company-nya Singapura gitu. Kalau boleh, kalau yang dia mau gitu. Kalau yang skalanya menurut dia bisa,
boleh nggak dipakai gitu. Terus gue pikir kenapa enggak gitu, karena di kita juga asal nggak pakai namanya dia juga kan, di DAP nggak nama UCI Singapura kan, tapi mereka alliance, jadi oke aja gue. Nah emang ternyata sampai saat ini masih oke gitu. Beberapa proyek kita di DAP juga dipakai di websitenya UCI Singapura, karena kita lah dianggap kayak cabangnya di Indonesia tapi namanya di DAP. Kayak yang tadi barusan bilang kan, bagusan banyak company yang di luar Singapura sekarang mungkin. Iya. Kembang. Gitu sih sebenarnya. Jadi dari segi semua keuntungan tersebut dan semua alasan tersebut, ya saya buka di DAP di 2014 akhir, Desember 12 Desember 2014. Itu ditandai dengan bukanya website-nya di DAP kita. Itu sih sebenarnya. Apa sih artinya di DAP itu? Dirgantara Dirganan Partner. Oh, oke. Dari nama sendiri ya. Iya. Yang paling membingungkan kenapa sebenarnya logonya di DUU gitu. Sebenarnya kenapa banyak orangnya kalau orang nyadar sih melihat logonya sih, kenapa Didi sama Yuyu ya? Karena itu partner pertama kan istri saya, Yuni Utami. Jadi sebenarnya itu Dirgantara Dirgen dan Yuni Utami. Jadi saya bikin di logo sebagai respect terhadap partner pertama. Siapa tahu nanti ke depannya mungkin di DAP punya berapa partner lagi, tapi di logo tersebut terpampang partner pertama gitu, foundernya gitu sih. Nah ini berarti di DAP ini banyak ngerjain master plan sama hospitality juga. Kalau master plan-nya dari kantor Singapura semua berarti, atau memang ngerjain juga ya? Master plan kita proyeknya kalau dari segi jumlah nggak mungkin sebanyak proyek lain sih, malah paling sedikit proyek master plan, tapi kan skalanya besar-besar biasanya. Nah master plan yang kita dapat ini beragam. Pertama dari kompetisi juga ada, kayak Monkey Forest Park tersebut. Terus yang kedua dari pemerintah lah, anggap itu perancangan desa di Payangan. Terus beberapa master plan juga kita kerjakan kompetisi, kayak kompetisi master plan kayak yang di Aceh, di Sigli Aceh, tapi kita nggak menang gitu. Kita yang di Aceh 10 besar, terus yang di Jimbaran Hijau juga kita ikut, kita 15 besar. Tapi kita emang tertarik di master plan. Dan tidak bisa dipungkiri sebenarnya kesempatan mengerjakan master plan di sini itu sangat sulit ya, di Bali. Jadi kita tidak bisa memaksakan orientasi market kita ke master plan dulu, jadi kita juga perlu makan. Makanya kita mengarahkan sebenarnya ke hospitality. Tapi basicnya kita ada basic di master plan gitu sebenarnya. Dan tapi sekarang proyeknya hospitality. Dulu waktu awal-awal kan, kalau pertama kali masuk di Bali, bikin DAP, dapat proyeknya itu dari mana coba? Di awal dari saudara dulu. Jadi kalian kalau misalnya ada yang aliran saya, kalian jangan marah sama saudara dulu. Karena proyek-proyek awal dari DAP itu berasal dari kakak saya, tepatnya kakak saya kerja di properti. Jadi properti, dari sana di properti itu dapatnya dari DAP itu nggak sedikit ya, kira-kira 10 project dari dia di awal. Dan skalanya juga nggak kecil-kecil amat gitu, nggak gede-gede amat juga, cuman kayak ngerjain 10 hara, misalnya 50 hara berapa villa gitu. Kan di awal itu lumayan, menurut kami sih lumayan besar. Jadi cara dapatnya pertama kayak gitu. Nah terus yang kedua baru dari beberapa, saya sebenarnya ada datanya itu. Jadi kita sebenarnya setiap tahun ada analisa data di DAP. Jadi sumber proyeknya dari mana? Yang jelas sebenarnya dari mulai tahun ketiga semua dari online. Jadi tahun ketiga kita list, kita udah 6 tahun ya. Jadi udah 50% proyek kita dari 3, 4, 5 itu berasal dari online. Itu hampir online tuh hampir 50 sekian persen proyek kita berasal dari online. Dan sisanya dari referensi orang dan dari proyek, referensi proyek. Orang lihat proyek langsung ke DAP, terus beberapa ngelihat dari referensi orang. Di awal-awal tahun proyek online-nya sekitar 10%, malah bahkan nggak ada ya. Tahun pertama, tahun kedua itu di bawah 10% dari online. Kami dapat proyeknya.
tahun ketiga mulai naik, di tahun keempat itu udah yang akhirnya 50% itu. Itu online tuh dari mana? Dari Instagram gitu? Dari Instagram, sebagian besar dari Instagram, terus dari website, dari kontak website, karena kita nanya kan, iseng-iseng gitu, misalnya ketemu klien, awalnya pasti saya nanya gitu, tahu DDAP dari mana sih gitu. Oh, saya ngeliatnya di Instagram gitu, ada klien bilang. Terus beberapa klien bilang, saya menuju websitemu gitu, WWD. Terus beberapa bilang ketemunya di pameran, karena kita juga aktif di pameran kan. Ternyata di pameran itu ada beberapa sekitar 5% proyek kita dapatnya dari pameran-pameran. Kan di pameran itu naruh kartu nama segala macam. Kadang ada orang datang untuk melihat. Saya tanya dari mana ketahui kita? Oh, kita ada pameran di Umas Minyak gitu. Oh, oke. Terus ada pameran di sini. Dan beberapa juga dari proyek yang udah kita bangun gitu. Oh, saya suka desain ini gitu. Saya mencari DAP sebagai desainernya gitu. Dan sisanya masih dari kakak. Makanya jangan sepelekan itu keluarga. Jadi keluarga itu penting juga buat bisnismu gitu. Awal-awal ya pasti ngerjain desain dekat-dekat dulu kan. Yeah. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.